Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Al-Faqir akan menyampaikan di antara fadail, keutamaan-keutamaan surah-surah di dalam Al-Quran. Riwayat yang pertama adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama Jibril alaihi salam qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futiha al-yawm wa lam yuftah qattun illa al-yawm fanazala minhum malak faqala hadza malakun nazala ila al-ardi wa lam yanzil qattun illa al-yawm fasallama faqala abshir binuraini utitahuma wa lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatil kitab wa khawatimi suratil baqarah lan taqra biharfin minha illa u'titahu, rawahu Muslim wan Nasa'i. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian terdengar suara pintu dari langit yang terbuka. Maka beliau mengangkat kepalanya ke atas dan dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ini adalah pintu langit yang terbuka, yang mana pintu ini tidak pernah terbuka sebelumnya. Kemudian turunlah malaikat darinya. Malaikat Jibril menjelaskan kembali, malaikat yang turun ini adalah malaikat yang tidak pernah turun kecuali pada hari ini. Kemudian malaikat yang turun itu menyampaikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda, abshir binuraini, berikanlah kabar gembira kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan dua nur. Apa itu dua nurnya? Dua cahaya itu, yaitu Fatihatil Kitab, Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah. Lan taqra biharfin minha, tidaklah terbaca, dibaca, kita membaca sehuruf saja dari baik Al-Fatihah ataupun dari akhir Al-Baqarah itu, illa kecuali u'titahu, Allah akan memberinya, Allah akan mengabulkannya, Allah akan mengijabah apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i. Riwayat yang kedua adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rawahu Muslim wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah rumah itu tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Rumah itu tidak pernah tersinari oleh ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Maka siapa yang rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, ia gelap gulita, sepi, tidak ada apa-apa seperti kuburan. Itulah maksudnya. Kita pernah menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang hidup selama 17 tahun di dalam kuburan. Silakan bisa dilihat, masih di akun dakwah YouTube kami. Silakan di playlist, ada kisah-kisah menakjubkan. Di situ akan kita dapati kisah pemuda yang hidup selama 17 tahun di dalam kuburan. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya syaitan akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Riwayat yang ketiga adalah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini, rawahul Hakim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan
berikan cahaya kepadanya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Imam Hakim. Insyaallah kita yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan berikan cahaya itu dari Jumat itu ke Jumat selanjutnya. Riwayat yang keempat adalah an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafidha 10 ayatin min awwal suratil kahfi usima minad dajjal rawahu Muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi, maka Allah akan menjaganya dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ulama menjelaskan bahwasannya mereka yang istiqomah mendawamkan membaca surah Al-Kahfi, menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi dari surat Al-Kahfi, maka Allah akan menjaga pembaca itu bukan hanya dari Dajjal itu sendiri, yang kelak nanti di akhir zaman di antara tanda-tanda kiamat besar akan datang, datangnya Dajjal, Allah akan jaga hamba itu. Akan tetapi juga Allah akan jaga si pembaca itu dari fitnah-fitnah sebelumnya. Allahu Akbar. Karena kita ini hidup di akhir zaman yang mana banyak sekali fitnah-fitnah, syubhat-syubhat, dan itu adalah di antara fitnah-fitnah Dajjal. Maka insya Allah bagi mereka pembaca, penghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, Allah akan jaga juga dari semuanya. Riwayat yang kelima adalah an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah illa ayyamut rawahu Nasa'i. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendawamkan, mengistiqomahkan membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali selain datangnya kematian. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Maksudnya adalah jarak antara ia dan surga hanyalah kematian. Maka dawamkanlah yang amalan ini yang sangat ringan ini, insya Allah Allah akan catat kita sebagai calon penghuni surganya. Riwayat yang keenam adalah an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qalbul Qur'an Yasin la yaqra'uha rajulun yuridullaha tabaraka wa ta'ala wad daral akhirah illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatinya Al-Qur'an itu adalah surah Yasin. Tidaklah seseorang itu membacanya mengharapkan ridho rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan akhirat kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan bacalah Yasin itu pada orang yang sakaratul maut. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Maksudnya apa? Membacakannya untuk orang yang sedang sakaratul maut, karena mungkin ada saja seseorang wal'iyadzubillah yang sulit ketika menjelang nazaknya atau sakaratul mautnya, maka bacakanlah Yasin agar mempermudah sakaratul mautnya atau proses nazaknya. Riwayat yang ketujuh adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah wa man qara'a Hamim yudhkaru fihi ad-dukhan asbaha maghfuran lah isnaduhu jayyid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, maka pagi harinya ia dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membaca Hamim, yaitu yang di dalamnya ada ad-dukhan, yakni surat ad-dukhan,
di malam hari, maka pagi harinya pun ia dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, isnadnya jayyid. Ulama mengatakan ketika dia membacanya di malam hari, paginya dalam keadaan diampuni, dan ketika ia membacanya di pagi hari, maka malamnya ia dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang ke-8 adalah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allah azza wa jalla min adzabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah wa innaha fi kitabillah azza wa jalla suratun man qara'a biha fi lailatin faqad aktsaru ataba akhrajahu an-Nasa'i. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulku setiap malamnya, maksimalnya sebelum tertidur, maka Allah azza wa jalla pasti akan menjaganya, melindunginya dari azab kubur. Allahu akbar. Dalam kitab-kitab diantaranya kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi dijelaskan siksa kubur, fitnah kubur itu sangat mengerikan. Bahkan malaikat mungkar dan nakir itu pun begitu garang dan ganasnya. Allahu Akbar. Maka siapa yang ingin selamat dari semua itu, maka dawamkanlah surat Al-Mulk ini. Selanjutnya adalah kami, kata para sahabat, di masa Rasulullah SAW menamainya adalah surah Al-Mani'ah, penolak, penghalang atau pelindung. Wa innaha fi kitabillah azza wa jalla, dan surat itu ada di dalam Al-Quran, yang mana siapa yang membacanya pada malam hari, maksimalnya sebelum ia tidur, maka sungguh ia mendapatkan keutamaan pahala yang begitu banyak dan ia termasuk orang yang beruntung. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Riwayat yang ke-9 adalah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zulzilati ta'dilu nisful Qur'an wa qul huwallahu ahad ta'dilu nisful sulusul Qur'an wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'ul Qur'an. Akhrajat Tirmidzi wal Hakim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, surah Al-Zalzalah itu sama dengan setengah Al-Qur'an. Dan qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Siapa yang baca 3 kali berarti sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Dan surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, sama dengan 1/4 Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Riwayat yang ke-10 adalah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath qala bala qala ta'dilu rub'ul Qur'an. Akhrajat Tirmidzi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah bersamamu idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu surat An-Nasr? Sahabat menjawab, ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, sesungguhnya surat itu sama dengan 1/4 Al-Quran. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Riwayat yang ke-11 adalah riwayat yang terakhir. An Ibni Abis akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya Ibn Abis, ala adulluka atau qala ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadu bihil muta'awwidun? Qala bala ya Rasulullah. Qala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, hataini surataini, rawahu An-Nasa'i. Dari Ibnu Abis mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Ibnu Abis, maukah aku tunjukkan, atau dalam riwayat, maukah aku kabarkan seutama-utamanya perlindungan, yang mana perlindungan ini lebih utama daripada yang biasa orang-orang meminta perlindungan membacanya. Allahu Akbar. Maka Ibnu Abis menjawab, tentu Rasulullah. Rasulullah bersabda, bacalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, 2 surat ini. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Allahu Akbar. Tentu kita dianjurkan membaca perlindungan pagi atau petang hari ataupun hendak tidur. 2 surat ini sangat wajib bagi diri kita. Kita mewajibkan diri. Akan tetapi bukan berarti zikir-zikir yang lainnya kita hapuskan. Kita tambahkan juga agar mendapat keutamaan yang lebih sempurna lagi.
Alafu minkum, mohon maaf banyak kesalahan. Tentunya masih banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Qur'an karena begitu banyak kekayaan di dalamnya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.